Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Maulana Yusuf, NPM 1911-00-004. Saya dari kelas 7A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi dalam bisnis. Di sini saya akan memberikan contoh dari industri sepak bola, yaitu PT Persib Bandung Bermartabat. Baik, yang pertama ada pilar pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam hal ini, seseorang harus mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator atau sebagai pengirim pesan. Karena pada dasarnya seorang komunikator atau pengirim pesan harus mampu menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan atau penerima pesan dengan menggunakan media yang sesuai, sehingga komunikan mampu memahami pesan yang akan disampaikan serta memberikan feedback. Dalam hal ini, sebagai contoh, seorang pelatih menginginkan pemain baru atau membeli pemain baru yang akan disampaikan ke seorang manajer. Tentunya dalam hal ini si komunikator ini mengirimkan pesan secara ruang virtual atau secara langsung. Untuk pilar yang kedua yaitu penggunaan pikiran. Sebelum melakukan komunikasi, seorang komunikator harus berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang akan disampaikan. Karena dengan pemikiran yang baik, maka akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sebagai contoh, seorang pelatih atau komunikator harus bisa menyampaikan informasi atau keinginan yang akan disampaikan ke seorang komunikan, yaitu manajer, agar bisa menimbulkan atau memberikan feedback yang sesuai dengan harapan. Pilar yang ketiga yaitu menggunakan bahasa atau memahami bahasa. Dalam berkomunikasi, bahasa bisa digunakan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Karena pada dasarnya, seorang yang berkomunikasi harus mampu menggunakan bahasa yang baik serta jelas agar memudahkan komunikan dalam menerima pesan. Dalam hal ini, seorang pelatih mengirimkan pesan atau informasi kepada seorang manajer sepak bola dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan atau si manajer tersebut. Yang keempat yaitu ada kejelasan pesan. Pesan harus disusun secara utuh dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan diperkuat dengan alat bantu. Penulisan pesan juga harus dibuat dengan kalimat yang sangat jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh komunikan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Dan untuk contohnya, seorang pelatih atau komunikator menyampaikan pesan kepada seorang manajer atau komunikan dengan karena harus segera membeli pemain baru dikarenakan terjadinya kekosongan pemain pada posisi tersebut guna untuk menambah prestasi bagi klub tersebut. Dan yang pilar kelima yaitu daya persuasi. Dalam penyampaian pesan bisnis, seorang komunikator atau pengirim pesan harus mampu meyakinkan seorang komunikan dengan menggunakan bahasa yang bisa menyentuh emosi. Misalnya, seorang pelatih menyampaikan kepada seorang manajer, jikalau membeli pemain baru, maka klub tersebut akan bisa menambah prestasi dan juga serta juga dapat merajai liga-liga di Indonesia. Dan yang selanjutnya, pilar keenam yaitu kelengkapan pesan. Informasi harus disampaikan secara jelas dan tidak boleh menahan data atau informasi yang disampaikan, agar bisa diterima dengan jelas serta efektif. Dan untuk contohnya, seorang pelatih ketika menyampaikan pesan kepada seorang manajer, yaitu harus efektif serta harus sesuai dengan apa yang terjadi atau kondisi yang ada di lapangan. Bahwa klub
tersebut membutuhkan pemain dikarenakan masih ada kekosongan posisi atau kekurangan pemain. Dan yang terakhir yaitu pilar ketujuh yaitu keinginan baik. Dalam penyampaian informasi atau pesan haruslah memiliki niat yang baik atau keinginan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan bagi masyarakat serta perusahaan harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, tentu seorang pelatih atau manajer menginginkan prestasi yang sangat baik, khususnya bagi PT Persib Bandung Bermartabat. Karena jika klub tersebut mampu meraih prestasi serta merajai di Liga Indonesia, tentu akan sangat diakui keberadaannya, bahkan dibanggakan oleh masyarakat Bandung khususnya dan umumnya untuk masyarakat Jawa Barat. Sekian presentasi mengenai 7 pilar komunikasi bisnis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata karena saya dalam tahap pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.